Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan masih semangat belajar di rumah. Hari ini Mem Lilis menjelaskan bahasa Indonesia tema 2, subtema 3 dan 4. Subtema 3 menyayangi tumbuhan dan subtema 4 menyayangi hewan. Kita langsung saja ke subtema 3. Subtema 3 ini nanti kita akan belajar tentang wawancara. Apa sih wawancara? Siapa sih narasumber? Itu. Bagaimana sih cara menulis laporan wawancara? Mari kita belajar di subtema 3. Wawancara adalah kegiatan bertanya jawab antara narasumber dan pewawancara untuk mencari informasi tentang suatu masalah. Narasumber adalah orang yang diwawancarai. Ini bisa siapa saja. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai. Wartawan adalah pekerjaan yang meliput berita. Jadi pewawancara ini biasanya lebih banyak ke arah wartawan atau jurnalis ya. Kalau kita katakan wartawan Indonesia, kadang-kadang kita menggunakan kata jurnalis. Kemudian hasil dari wawancara dapat ditulis menjadi laporan. Nah, laporan wawancara ditulis dengan memberikan informasi lengkap tentang topik wawancara, tanggal, nama narasumber, nama pewawancara, pertanyaan dan jawaban wawancara. Jika kalian lihat hasil wawancara itu saat kalian baca koran, itu dari hasil wawancara. Kemudian majalah, itu hasil wawancara. Contoh seperti laporan wawancara. Nah, sebelum kita membuat wawancara, kita harus mengenal yang namanya kalimat tanya sama kata tanya dan kegunaannya. Perhatikan ini, kata tanya dan kegunaannya. Ini harus tahu kapan kamu menggunakan apa, siapa, di mana, bagaimana. Ya. Apa? Untuk kata tanya apa, ini untuk menanyakan benda, alat, peristiwa, atau hal yang terjadi. Siapa menanyakan orang yang melakukan kegiatan. Kapan menanyakan waktu, di mana menanyakan tempat, mengapa menanyakan alasan atau penyebab, bagaimana menanyakan cara atau kondisi. Nah, ini kalian harus paham penggunaan kata tanya. Ya. Hal-hal yang dapat memudahkan kita dalam menyusun pertanyaan wawancara. Setelah kita mengenal kata tanya atau mengetahui kata tanya dan kegunaannya, kita cara menyusun pertanyaan wawancaranya bagaimana biar enak. Nah, yang pertama menentukan topik pembicaraan, yang kedua memilih narasumber, yang ketiga menentukan informasi yang dibutuhkan, yang keempat mengurutkan pertanyaan. Jadi kita tidak hanya wawancara aja langsung kita bikin pertanyaan gitu, tapi kita tentukan topik pembicaraannya biar fokus. Oke, kita mungkin menyayangi tumbuhan. Nah, topiknya menyayangi tumbuhan. Memilih narasumbernya siapa? Mungkin bisa jadi tukang kebun, itu bisa, atau penjual bunga. Nah, kemudian menentukan informasi yang dibutuhkan. Nah, ini informasi apa saja yang perlu kamu butuhkan? Mungkin cara menanam bunga anggrek. Nah, informasinya apa? Nah, mungkin kamu bisa menanyakan masalah penyiramannya, terus hidupnya bunga anggrek itu berapa lama, kemudian bagaimana perkembangbiakannya, itu bisa. Kemudian bagaimana cara penyimpanan bunga anggrek. Bunga anggrek ini kadang tidak bisa kena matahari secara langsung ya, seperti itu. Kemudian mengurutkan pertanyaan. Nah, setelah kalian membuat topiknya, narasumber sama kamu sudah tentukan, informasi yang dibutuhkan sudah kamu tentukan, maka kamu urutkan biar lebih enak. Berikut contoh laporan wawancara. Silakan baca. Yang pertama, perhatikan contoh teks wawancara berikut ini. Ini yang jadi narasumber adalah seorang ibunya ya, dan yang wawancarai adalah Ayu. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Ibu sedang merawat tanaman, nak. Ayu, bagaimana cara merawat tanaman, Bu? Sebaiknya tanaman diberi pupuk. Mengapa harus diberi pupuk, Bu? Pupuk adalah penyubur tanaman karena pupuk mengandung zat yang diperlukan tanaman. Lalu apalagi yang dibutuhkan selain pupuk, Bu? Tentu saja air, karena tanah juga membutuhkan air. Kapan kita harus menyiram tanaman?
Tanaman sebaiknya disiram pada pagi dan sore hari. Di mana sebaiknya pot berisi tanaman harus diletakkan supaya tumbuh subur di tempat yang terkena sinar matahari. Terima kasih Bu, Ayu sekarang tahu cara merawat tanaman. Nah, itu tadi contoh wawancara yang masih belum kita olah menjadi laporan. Di bawahnya itu adalah contoh laporannya. Nah, topiknya cara merawat tanaman. Tanggal wawancara 5 Juli 2019. Narasumber Ibu Ayu, pewawancara Ayu. Hasil wawancara Ayu kepada ibunya tentang cara merawat tanaman adalah tanaman dapat dirawat dengan memberikan pupuk. Pupuk adalah penyubur tanaman karena pupuk mengandung zat yang diperlukan tanaman. Tanaman juga membutuhkan air. Tanaman disiram pagi dan sore hari. Tempat untuk meletakkan pot tanaman yaitu di tempat yang terkena sinar matahari. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk membuat laporan itu hanya yang intinya saja atau hanya yang penting-penting saja yang ditulis. Tidak semuanya ditulis gitu. Seperti contohnya yang sudah Memri sebutkan tadi. Oke, kita langsung ke subtema 4 ya. Subtema 3 semoga kalian mengerti ya. Subtema 4 yaitu menyayangi hewan. Nah, di subtema 4 ini bagaimana sih kamu menyayangi hewan? Bagaimana sih cara kamu merawat hewan itu sendiri? Di sini Memri memberikan 2 contoh cara merawat hewan, yaitu cara merawat kelinci sama cara merawat anak ayam. Adakah yang sudah pernah merawat kelinci atau anak ayam di rumah? Coba perhatikan ini ya. Pertama yaitu kita belajar cara merawat kelinci. Cara yang pertama, memilih kelinci yang berumur cukup untuk dipelihara, biasanya berumur sekitar 2 bulan. Siapkan kandang untuk tempat tinggal kelinci. Kandang kelinci sebaiknya diberikan sesuai ukuran badan kelinci. Bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Sediakan air minum dalam wadah, ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya kotor. Pergunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Nah, ini cara merawat kelinci. Yaitu yang pertama kamu harus memilih. Anak kelinci itu sekitar 2 bulan kalau kamu beli ya, yang udah agak besaran. Kemudian siapkan kandangnya untuk tempat tinggal kelinci, dan tempat tinggal kandangnya ini jika bisa terbuat dari kayu. Jika bisa, kalau tidak bisa ya terbuat dari besi juga nggak apa-apa gitu, seperti itu. Kemudian kandang diberi alas jerami ini agar mudah dibersihkan. Selain itu juga hangat. Ini menghangatkan. Cuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kandang. Jelas ya, kalian harus cuci tangan kalian karena kotor, karena bisa saja terkena kotorannya kelinci. Jaga kandang agar tidak lembab atau basah. Ini juga harus. Kenapa? Jika lembab atau basah ini bisa menimbulkan jamur. Ya, jamur itu bisa sukanya di tempat lembab dan basah. Ini bisa membuat kelinci kalian gatal-gatal atau kena penyakit kulit ya kalau kelinci. Kemudian sediakan air minum dalam wadah, ganti air minum kelinci setiap hari. Beri makan dan minum secara rutin. Iya, jangan beri makan 2 hari sekali. Kasihan kelincinya kelaparan, bisa meninggal kan kalau kekurangan makan atau minum. Kemudian mandikan kelinci jika badannya kotor. Jadi kita tidak boleh memandikan kelinci setiap hari seperti kalian mandi ya. Tetapi kalau badannya kotor baru kita mandikan. Dan mandinya itu bukan dengan air dingin, tetapi air hangat, karena kelinci tidak suka sama air gitu, sama kayak kucing. Itu nggak suka sama air ya. Terus kita hari ini akan belajar juga cara merawat anak ayam. Pertama, pilihlah anak ayam yang sehat kalau beli anak ayam ya. Kemudian siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Jadi anak ayam ini bisa ditaruh di kardus saja, di kardus bekas. Jadi kardusnya mie gitu. Anak-anak ayam kan gak seberapa besar kan. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Kemudian lengkapilah kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Lengkapilah kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Lah, makan dan minumnya anak ayam ini apa sih, Mem? Nah, kalau makanannya itu biasanya
pur itu loh ya, atau beras gitu bisa. Gantilah air minum ayam setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras atau pur. Kalau pur itu apa sih, Mem? Nanti coba kamu tanya orang tua kalian, pur itu seperti apa. Atau bisa juga langsung ketikan di Google pur gitu. Jadi kayak coklat-coklat gitu. Itu biasanya untuk anak ayam. Sebelum boleh sih beras bisa, cuma kebanyakan anak ayam itu dikasih makan pur. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Iya, ini biasanya kalau anak ayam itu suka dimakan oleh hewan lain gitu. Apalagi kalau rumahmu di daerah pedesaan, itu ada beberapa hewan yang suka makan anak ayam. Mungkin bisa juga tikus, itu bisa juga makan anak ayam itu ya. Kan tikus omnivora gitu. Jadi anak ayam kalian itu harus ditempatkan di tempat yang aman. Oke, setelah 3 minggu anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Lah, ini sudah menjadi ayam dewasa. Oke, sudah jelas ya anak-anak untuk subtema 3 tentang wawancara, sedangkan subtema 4 untuk cara merawat hewan. Jika kurang jelas nanti bisa tanya ke gurunya masing-masing. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.